Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita mulai dengan membaca surat Fatihah untuk penulis kitab Faidur Rahman yang kita pelajari pada malam hari ini, yaitu Syekh Soleh Darat. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kemarin sebenarnya sudah saya baca ayat ke-89 dari surat Al-Baqarah, tapi belum dengan terjemahannya. Sekarang kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Lan anuturaken subhanahu wa ta'ala ing tingkah Yahudi kang maujud ing dalam zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Allah lalu menyebutkan perilaku dari orang Yahudi yang ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastafihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Lantat kalane teka ing Yahudi kabeh apa kitab Quran teko saking Allah Subhanahu wa ta'ala kang cocok ing kitab Taurat ing dalem perkara isbatur risalati lan isbatur rububiyah lan isbatil ba'tsi lan perkara asliddin kabeh cocok. Ya, ketika datang kepada orang Yahudi kitab Al-Quran, yakni ketika disampaikan kepada mereka kitab Al-Quran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang isinya itu cocok dengan kitab Taurat dalam masalah penetapan risalah, bahwa Nabi Muhammad itu seorang rasul, isbat rububiyah, menetapkan ketuhanan dari Allah, dan penetapan dari kebangkitan atau pembangkitan lagi nanti di hari kiamat, dan masalah pokok-pokok agama semuanya cocok. Ing hale ana Yahudi kabeh iku maune sedurunge temurun Quran iku padha ngarep-arep ing tekane Quran lan tekane Nabi akhir zaman krana arah ginawe ngalahaken ing atase hujae kafir Mekah kabeh hingga ngucap Yahudi, Allahumma ansurna bin nabiyil mab'uthi akhiraz zamanil ladzi najidu sifatahu fit Taurah. Ya, tadi isinya itu cocok dengan apa yang ada di dalam kitab Taurat, padahal sebelum datangnya Quran itu kepada mereka, mereka sudah berharap atau mengharap-harap datangnya Al-Quran itu dan datangnya Nabi akhir zaman, karena akan dipakai untuk mengalahkan argumen dari orang-orang kafir Mekah. Sehingga mereka, orang Yahudi itu mengatakan atau berdoa, ya Allah tolonglah kami dengan Nabi yang diutus di akhir zaman, yang sifat-sifatnya sudah kami baca di dalam kitab Taurat. Jadi mereka sebelum datangnya Quran itu sudah berharap-harap nanti akan datang Quran dan mereka akan mendapatkan kemenangan dalam berargumen dengan orang kafir Mekah lantaran Quran dan juga lantaran Nabi itu.
Mongko tatkalane teka ing sira kabeh apa barang kang sira arep-arep lan iya iku Nabi Muhammad, mongko padha kufur sira Yahudi kabeh, mongko utawi laknat Allah iku tetep ing atase kafirin kabeh. Tetapi ketika apa yang kalian harap-harapkan itu datang, yaitu Nabi Muhammad dan Quran, kalian terus kufur, kalian mengingkarinya, wahai orang Yahudi semua. Maka karena itu laknat atau kutukan Allah itu pasti akan mengenai orang-orang kafir semua. Makna al-isyari, setuhune ba'du tolabah lan ba'du zuhad lan ba'du ahli ilmi yang dalam saben-saben zaman iku podo ngarep-arep yen to muga-muga bisa ketemu ba'dul auliya il mahsusi nabil mukasyafah. Sesungguhnya sebagian dari murid dari orang yang mengikuti jalan sufi dan sebagian dari zuhad, orang-orang yang meninggalkan kehidupan ramai, dan sebagian ahli ilmu pada setiap zaman itu mengharap datangnya atau bisa ketemu dengan sebagian wali yang khusus yang mempunyai anugerah untuk bisa mukasyafah, untuk bisa melihat apa yang tidak tampak. Utawa muga-muga bisa ketemu ba'dul ulama il makhsusina bil ulumil laddunniyah, atau bisa berharap-harap bisa ketemu dengan sebagian ulama yang mendapatkan ilmu ladunni. Ya, di dalam tradisi Islam itu ada ilmu yang diperoleh dengan belajar, katakanlah eruditif, dengan akal, dengan penyimpulan-penyimpulan logis. Ada ilmu yang datang langsung dari Allah, ilmu mukasyafah, artinya penyingkapan rahasia yang gaib, atau ilmu laduniyah, ilmu yang datang langsung dari ladun, ya, dari ladun itu artinya dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa mengikuti tahap ilmiah seperti dalam ilmu itu, ya, penelitian, pengumpulan data, lalu penyimpulan, tidak melalui itu, tapi langsung tiba-tiba ada di dalam kesadaran mereka. Utawi maksude oleh ngarep-arep iku krana arah yen wis hasil ketemu ing ba'dil auliya illahi utawa ba'dil ulama, arah tawasul taqarrub ila Allah taala kelawan ilmune utawa tarekote utawa nuwun pandungane supaya hasil maksude ila Allah. Ya, maksud dari harapan untuk bisa ketemu dengan ulama yang ahli mukasyafah, ahli ilmu gaib, ahli ilmu laduni itu agar bisa menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ila Allah, dengan ilmunya atau dengan thariqahnya, dengan laku tasawufnya, atau dengan karomahnya dari orang itu, orang wali atau sebagian ulama itu, ya. Atau mendapatkan doa atau didoakan nanti sehingga hasil ketemu dengan Allah. Mongko tatkala nemu wong iku kabeh ing ba'du auliya illahi utawa ba'dul ulama, mongko ora weruh ing derajate auliya lan ora weruh ing derajate ulama. Tapi tadi mengharap-harap untuk bisa ketemu ulama seperti itu, tapi ketika ketemu dengan ulama, orang itu tidak tahu. Jadi orang yang berharap-harap tadi tidak tahu bahwa yang ditemui itu adalah ulama yang mempunyai kemampuan seperti itu. Mongko nuli ora den hormati lan nuli den drengkeni utawa den cacat setengah lakune lan nuli ngezahiraken adawa, ya, karena tidak mengakui atau tidak mengenali, maka lalu mereka itu tidak menghormati orang yang seperti itu, tidak mereka hormati, bahkan mereka cemburui, dicacat sebagian perbuatannya, lalu dimusuhi. Nah, itu.
Mongko nuli tetep ing atase wong iku kabeh matrud indallah lan hasil mardud lan mal'un indallah. Ya, jadi orang yang demikian itu yang tadinya berharap ingin ketemu wali tapi setelah ketemu wali malah tidak menghormatinya, maka orang yang seperti itu akan matrud, ya, tertolak di hadapan Allah. Matrud itu artinya apa ya? Nah, karena di sini ada kata mardud, ada matrud. Kalau ya, sebenarnya dua-duanya bisa diterjemahkan dengan tertolak ya. Tetapi matrud itu lebih kepada orangnya didorong untuk pergi, itu matrud. Atau mardud, kalau mardud itu ditolak untuk bisa mendekat. Ya, mana tadi? Jadi orang itu, maka orang-orang yang seperti itu yang tadinya berharap lalu setelah ketemu tidak mau mengenali, tidak mau menghormati, itu akan tertolak di hadapan Allah, akan dilemparkan dari hadapan Allah dan akan tertolak serta terkutuk ya oleh Allah. Mongko ngati-ati ya sira aja cok ngino-ino ba'du auliya illah utawa ba'du ahli thariqati shahihah wallahu a'lam. Karena itu hati-hatilah, kalian jangan suka menghina wali-wali Allah atau ahli thariqah yang benar. Ya. Mungkin ada hal-hal yang tidak bisa kita ketahui. Ya. Mungkin boleh saja mungkin kita mengatakan bahwa perbuatannya satu atau dua itu tidak sesuai dengan syariah. Tapi tidak berarti lalu orangnya secara total itu ditolak. Bisa jadi ada yang tidak bisa ketahui. Mungkin menyimpang sedikit ya. Ada cerita, ada seorang guru sufi itu yang punya murid yang belajar tentang jalan sufi. Di antaranya itu adalah keikhlasan. Lalu diceritakan bahwa orang itu ada dua orang, yang satu disuruh untuk pergi ke pasar, lalu berjalan di situ menunggu sampai seharian apa yang dilihatnya, lalu yang satu lagi untuk masuk ke kota, ke keramaian. Jadi yang satu itu masuk ke pasar, yang satu ke keramaian kota. Lalu disuruh seharian berputar, satu di pasar berputar-putar, yang satu di kota ya berjalan-jalan melihat orang. Lalu sore supaya hadir atau malam supaya datang ke gurunya itu menceritakan apa yang dilihat. Nah, malam hari mereka datang. Setelah itu ditanya yang pertama yang ke pasar apa yang dilakukan? Ya dia melihat ada orang yang yang membeli dengan cepat, ya, tawar menawarnya itu tidak sulit begitu ya. Lalu kadang-kadang dia memberikan lebih, misalnya membeli seharusnya bayar 15.000 dia bayar 16.000, atau bayar mestinya 20 dia bayar 25.000 dan seterusnya, jelas lalu bagi dia itulah yang paling menarik di pasar, bahwa ada orang yang dalam tawar-menawar itu cepat dan memberikan lebih pada orang yang menjual. Lalu ditanya oleh gurunya, bagaimana pendapatnya tentang orang itu? Ya, ini orang itu orang bagus, ya, orang yang perlu ditiru, orang yang ikhlas di dalam kehidupannya. Ya, baik. Yang satu lagi bagaimana? Yang satu lagi saya berputar-putar, yang menarik adalah ada seorang yang pergi membawa koper, membawa tas gitu ya. Lalu dia berteriak-teriak seperti orang gila, naik ke jembatan penyeberangan atau naik ke tempat yang tinggi begitu. Tasnya itu dipukul-pukulkan ke tiang. Lalu berhamburanlah uang dari tas itu dan diperebutkan orang. Ya. Orang itu terus berteriak-teriak lalu lari pergi entah kemana.
Nah, lalu guru itu bertanya kepada dua muridnya, bagaimana pendapatnya? Siapa di antara dua itu yang menurut kamu patut menjadi teladan di dalam keikhlasan? Lalu, ya dua-duanya melihat itu tadi orang yang di pasar yang patut membeli, yang membeli dengan cepat lalu memberikan kelebihan. Itu orang yang ikhlas namanya. Tapi lalu sang guru mengatakan, apakah kamu tahu yang dilakukannya itu demi Allah atau demi kemasyhurannya? Nah, duanya tidak bisa menjawab. Ya. Jadi itu fid dzahir atau dalam lahiriahnya memang orang itu baik, tapi batinnya tidak tahu. Ya. Bagaimana dengan yang kedua? Ya, yang kedua katanya, wah ini jelas orang gila itu, orang yang tidak sadar akan apa yang dilakukannya. Tapi lalu guru itu bertanya, apakah dia mungkin tergoda untuk sum'ah, untuk mempertontonkan keikhlasannya dengan demikian? Ya. Lalu sang murid tidak bisa menjawab. Ya. Orang yang seperti itu bisa saja merupakan orang yang ikhlas. Jadi dia tidak ingin, sebenarnya dia itu ingin membagi uangnya kepada orang banyak, tapi supaya tidak kelihatan bahwa dia itu ingin ingin sum'ah, ingin dikenali orang sebagai orang yang banyak memberi, lalu dia menghambur-hamburkan uang dengan cara yang seperti orang gila tadi. Jadi maksudnya adalah bahwa kadang-kadang apa yang dilihat oleh orang awam, oleh mata awam, mata kita dengan penglihatan zahir, penglihatan lahiriah sebagai baik, itu oleh wali, oleh orang yang dekat kepada Allah itu dianggap sebagai hanya bermakna lahiriah saja, batinnya tidak begitu berpengharapan, mungkin begitu. Sebaliknya orang yang kelihatannya perbuatannya tidak baik, justru itu yang menunjukkan keikhlasan. Baik, kita lanjutkan. Nuli dawuhaken Allah Ta'ala hale wong Yahudi. Lalu Allah menyebutkan keadaan orang Yahudi atau memberikan penilaian terhadap orang Yahudi. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum ayakfuru bima anzalallahu baghyan ayunazzilallahu min fadlihi ala may yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina adzabun muhin. Utawi ala-alane barang kang wis padha adol Yahudi kabeh kelawan iku barang iku adol ing awake, den dol kelawan kufur, kelawan barang kang nurunaken subhanahu wa ta'ala ing iku barang lan iya iku Quran kang den turunaken ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejelek-jelek hal yang dilakukan oleh orang Yahudi adalah menjual dirinya ditukarkan atau untuk mendapat bayaran kufur. Jadi badannya dijual mendapat bayaran kufur, ya, dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang berupa Quran yang diturunkan atas Nabi Muhammad SAW. Jadi maksudnya adalah bahwa kufur kepada Quran itu mereka peroleh dengan menjual badan mereka, menjual diri mereka. Ya. Oleh kufur kelawan Quran krono arah drengki lan sengit dumeh Allah Subhanahu wa ta'ala anurunaken ing wahyune risalah ing atase wong kang wis ngersakaken Allah saking pira-pira kawulane den turuni fadlillah wahyu risalah lan nubuwah. Jadi kekufuran mereka terhadap Al-Qur'an itu karena mereka iri dan tidak suka karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyunya kepada orang yang dikehendakinya, bukan orang yang diinginkan oleh orang
orang Yahudi itu. Jadi itu mereka kafirnya itu karena mereka iri bahwa Allah telah menurunkan anugerahnya yang berupa wahyu, risalah, dan nubuwah kepada Nabi Muhammad, bukan kepada orang yang mereka harapkan. Mongko podo bali Yahudi kabeh kelawan oleh bendune Allah sabab kufure kelawan Quran, karena itu mereka lalu mendapatkan kemarahan, mendapatkan kemarahan Allah karena mereka kufur terhadap Al-Quran. Krana sebab bendu ingkang wis den hakaken sadurunge wujude Quran lan ya iku oleh padha ngina-ina ing kitab Taurat lan ora padha ngamal ing kitab Taurat lan padha kufur kelawan Nabi Isa. Jadi ketidakpercayaan kepada kepada Taurat sebelumnya dan kepada Isa itu yang menyebabkan mereka lalu tidak percaya pada Quran, dan itu membuat mereka dimurkai oleh Allah, dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mongko utawi seksane Allah ingkang ina-ina iku tetep ing atase wong kang padha kufur kelawan Quran lan kelawan Taurat lan kelawan anbiya kabeh, lan iya iku wong Yahudi rupane ingkang mangkono kelakuane. Jadi siksaan Allah yang menghinakan itu tetap atas orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran, tidak percaya kepada Taurat, dan kepada Nabi semua. Yakni orang-orang Yahudi yang begitu kelakuannya. Yakni artinya iki ayat setuhune Yahudi kabeh nalikane padha milih kufur lan padha nglakokaken awake ing dalam kufur iku kaya setuhune Yahudi kabeh iku adol ing awake den dol kelawan kufur krana awak iku dagangane menungso ginawe amrih bati marang saadatul abadiyah. Maksud dari ayat ini adalah bahwa orang Yahudi ketika mereka memilih kufur dan menjalankan diri mereka dalam kekufuran, maka itu berarti bahwa mereka telah menjual diri mereka, dijual dengan kekufuran. Karena badan atau tubuh kita itu adalah dagangan yang mestinya dipakai untuk mendapatkan keuntungan, memperoleh kebahagiaan abadi. Mongko nalikane tinggal iman ngalap kufur iku kaya-kaya ngucap Yahudi kabeh adol awak ingsun marang sira mustari kelawan kufur, tegese ngalap ingsun kufurira alapen awakku marang neraka. Nah, ketika mereka meninggalkan iman dan justru mengambil kufur, maka seakan-akan orang Yahudi itu berkata, aku menjual diriku kepada kamu wahai pembeli dengan bayaran kufur. Maksudnya aku mengambil kufurmu dan badanku ambillah gitu. Utawi bae iku menungso lan mustarine Allah Subhanahu wa taala. Penjualnya itu manusia, pembelinya adalah Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Sesungguhnya Allah itu telah membeli dari orang mukmin itu diri mereka, itu dalilnya. Krana manungsa kabeh iku kongang lamun adol awake marang iman lan ngamal soleh kang dadi nekaaken saadatul abadiyah. Karena manusia itu seharusnya mampu untuk menjual dirinya dengan bayaran iman dan amal soleh yang membuatnya akan masuk kebahagiaan abadi. Wes kasebut ing dalam hadis tuhune Kanjeng Nabi iku ngendika utawi saben-saben menungso iku lumaku maka nuli adol ing awake ana kalane dadi merdika lan ana kalane dadi rusak cilaka. Dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap manusia itu berjalan lalu menjual dirinya, ada kalanya dia menjadi merdeka, ada kalanya menjadi rusak. Jadi perumpamaan orang itu seperti berjalan lalu menjual dirinya, bisa mendapat bayaran kemerdekaan, bisa mendapat bayaran kecelakaan. Angendika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu stuhune kufur Yahudi kabeh
iku ora kok arah sakar utawa krana bingung ora. Ibnu Abbas mengatakan bahwa kafirnya orang Yahudi itu bukan karena mereka mabuk, mereka tidak sadar atau karena mereka bingung, bukan. Balik krana duraka dumeh temurun nubuwah lan risalah yang atase anak turune Nabi Ismail bin Ibrahim. Kok ora temurun marang anak putune Nabi Ishak bin Ibrahim. Yang menyebabkan mereka kafir itu bukan karena mereka bingung atau mabuk, tapi karena mereka durhaka karena telah melihat bahwa kenabian dan kerisalahan itu diturunkan kepada anak cucunya Nabi Ismail bin Ibrahim, bukan kepada anak cucunya Nabi Ishak bin Ibrahim. Ing hale kabeh wis padha angarep-arep muga tumuruna Nabi akhir zaman marang anak putune Nabi Ishak bin Ibrahim krana dheweke tedak turune Nabi Ishak lan wong Arab iku tedak turune Nabi Ismail. Jadi padahal mereka sebelumnya sudah berharap bahwa wahyu itu akan turun kepada keturunan Nabi Ishak bin Ibrahim, karena mereka orang-orang Yahudi itu adalah keturunan Nabi Ishak, sementara orang Arab adalah keturunan Nabi Ismail. Jadi mereka iri saja. Mongko tatkalane tumurun wahyu risalah marang Nabi Muhammad kang iya iku turune Nabi Ismail, mongko padha kufur Yahudi kabeh lan padha ngumpet Yahudi kabeh ing sifate Nabi Muhammad kang wis kasebut ing dalam Taurat, supaya aja ana wong kang ngandel marang Nabi Muhammad lan nuturi marang kancane iku dudu Muhammad kang mesti dadi nabi akhir zaman, sebab sifate ora cocok ingkang kasebut ing dalam Taurat. Maka ketika datang wahyu kepada Nabi Muhammad yang merupakan keturunan Nabi Ismail, maka mereka orang Yahudi itu menjadi tidak percaya, bahkan lalu menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad yang tersebut di dalam kitab Taurat supaya tidak ada orang yang percaya. Dan orang Yahudi itu menasihati banyak orang bahwa semestinya bukan Muhammad itu yang menjadi nabi akhir zaman karena sifatnya tidak cocok dengan yang tersebut di dalam kitab Taurat. Ya, sampai di sini saja untuk malam hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.